Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya ketika kita diberikan nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kesempatan beribadah, nikmat memperbaiki diri, nikmat penjagaan dari api neraka. Itu adalah nikmat-nikmat yang termahal dan memiliki PR bersyukur pada diri-diri kita. Dan masalahnya manusia ini tuh susah untuk bersyukur. Allah berfirman dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka selalu kita ingatkan diri kita, jangan hanya fokus pada nikmat, tapi fokuslah bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Karena begitu kita fokus pada nikmat dan lupa bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu, maka kita berhadapan dengan firman Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Maka mari kita evaluasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu rasa bersyukur dan berterima kasih kita kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Karena Nabi kita SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kembali bersama buku atau kitab yang fenomenal yang dikaji oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama mengkaji buku ini bukan setiap hari sekali, tapi setiap ba'da salat wajib, di setiap harinya, setiap salat satu hadis, setiap salat satu hadis, atau setiap salat satu dalil, satu dalil, satu dalil, dan begitu seterusnya. Karena karakter buku ini itu memang karakter pedoman yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita, dan itulah taufik yang Allah berikan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga buku ini sangat nyaman untuk dikaji dengan frekuensi seperti itu. Maka bersyukurlah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mengkaji kitab seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu nafi dan bisa dikatakan sangat mudah pada hari ini. Dan itu PR besar sebenarnya buat kita. Bisakah kita mensyukuri kemudahan ini? Bahkan kalau kita bicara kajian kita, bahkan kita nggak perlu berjalan ke tempat A, tempat B, atau tidak harus berjalan ke tempat A atau ke masjid atau ke
Majelis Salimah cukup mengikuti via YouTube, maka kita bisa menikmati buku ini. Maka kemudian ini lagi-lagi mengandung konsekuensi yang bernama bersyukur kepada Allah. Sejauh mana kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, dan jangan lupa mendoakan terus Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama yang mensyarah, menjelaskan buku ini, yang keterangan mereka kita sampaikan di kajian-kajian kita. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semua, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri, dengan wanita kalian dengan muasyarah. Dan kita sudah jelaskan muasyarah dari 3 huruf ain shin ra, dan ulama menjelaskan wa ain shin ra dalam bahasa Arab artinya tamam atau kamal, kesempurnaan. Kesempurnaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allama Ibnul Arabi Al-Maliki dan para ulama yang lain. Dan pesan yang ingin Allah sampaikan, mengapa Allah menggunakan kata wa'ashiruhun bukan wa'amiluhun dan lain-lain, karena ketika kita akad dengan seorang wanita atau akad nikah, menikahi seorang wanita, maka PR kita adalah berinteraksi dengan mereka dengan level sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. Kita harus mencari nilai 10, karena muasyarah dari huruf ain shin ra, dan ain shin ra artinya al-kamal wa tamam. Makanya angka 10 dalam bahasa Arab dinamakan asyarah, karena asyarah secara bahasa adalah kesempurnaan, dan angka 10 adalah simbol kesempurnaan. Kalau kita dapat nilai 10, maka kamal dan tamam, sempurna. Jadi konsekuensi dari keputusan kita menikahi seorang wanita, maka kita harus berusaha memberikan angka 10 dalam setiap interaksi kita. Kalau tidak, maka kita tidak mengamalkan firman Allah dalam surat An-Nisa ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan akan menjadi hisab yang panjang pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan kalian akan ditanya tentang orang yang kalian pimpin. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, salah satu nama besar dalam sejarah ilmu, satu dari 4 imam madhab fikih, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, siapa lagi kalau bukan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu kalau membicarakan istri beliau, keluarga beliau, fatarahama 'alaiha,
tarahhama 'alaiha. Imam Ahmad senantiasa mendoakan agar istrinya mendapatkan rahmat dari Allah. Lihat muasyarah, berusaha mencari nilai 10, sampai kalau menyebutkan istri atau membicarakan istri, beliau tarahhama 'alaiha, beliau mendoakan istrinya semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang coba tanya kita, siapa di antara kita kalau bicarakan istri kita, kita doakan beliau? Gimana istri kamu, sehat-sehat aja? Ya gitu deh, lu kayak nggak tahu bini gua aja. Siapa di antara kita begitu? Gitu. Gimana istrimu, aman, baik, nggak ada apa-apa kan? Ini dari tadi apa, WA masuk krangkring, berarti normal nih gitu loh. Kalau handphone gue senyap satu hari, itu ada sesuatu. Tapi kalau udah mulai cerewet segala macam, itu dia normal. Atau gimana bini lo? Gue lagi pening sama bini gue nih. Atau kalau kita bicara tentang istri kita mengatakan, Pak, gimana istri di rumah baik-baik aja? Alhamdulillah, semoga Allah merahmati beliau. Gitu. Dapat telepon dari siapa? Oh, ini dari istri. Semoga Allah merahmati beliau. Siapa di antara kita gitu? Antum begitu? Enggak kan? Ya enggak lah, orang belum nikah gimana? Aku memang masih jauh Pak Ustadz dari itu. Aku belum bisa mengamalkan itu. Udah menikah? Belum. Ya wajar. Ya ini kita yang udah nikah nih. Yang pernah doain istri kayak begitu? Subhanallah. Tapi kalau bicara kawin paling seru gitu loh. Oh, kayak nikah, gitu. Bicara nikah tuh nggak selesai. Terus nyerempet ke poligami, terus cerita seru. Tapi perlakuannya nggak begini. Nasallallahu alaihi, semoga Allah maafkan kita semua. Ini bicarakan istri, didoakan istrinya. Itu ulama tuh begitu hadirin. Kalau bicarakan istri, kalau mereka sedang bicarakan istri atau menyebutkan istrinya, aku mau kalian duluan aja deh, aku mau membelikan makanan. Buat siapa? Istriku nitip, semoga Allah merahmati beliau. Ya nggak apa-apa, kita tungguin. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi benar real loh itu. Ketika berinteraksi dengan istri, itu orang-orang soleh selalu berusaha mendapatkan nilai 10. Sedangkan kita baru di level hafalan. Kita mungkin hafal ayat ini, baru di level sebagai sebuah wacana. Oke, bagus juga. Dilakukan? Enggak. Oh ternyata gitu ya, Islam tuh Masya Allah ya. Iya. Udah diamalin? Ya nanti. Tapi lihat dulu para ulama kita. Siapa yang doain istrinya? Gitu.
aku harus segera pulang, istriku sedang tidak enak badan, atau istriku sedang sakit, atau beliau lagi haid dan lagi drop, semoga Allah menjaga beliau. Siapa di antara kita mendoakan ya? Semoga Allah menjaga beliau. Dan gak usah di depan orang juga, tapi mungkin istriku lagi sakit, hafizahullah, kita doa sama Allah SWT, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi beliau. Jangankan nyebut istri, wong di sujud aja kita lupa doain istri kita. Siapa di antara kita yang setiap hari berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dalam surat Al-Furqan. Atau kita hanya baru bisa komplain, baru bisa marah-marah, baru bisa show off, baru bisa suara tinggi dan mengatakan aku pemimpin di rumah ini, baru bisa ngamuk-ngamuk terus mengatakan kamu lupa siapa pemimpin di rumah ini. Dan apakah efektif? Nggak efektif. Tapi doa, ud'uni astajib lakum, Allah berfirman, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat, aku jawab, aku kabulkan permintaan orang yang berdoa. Itu kan Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 186. Hadirin Allah muliakan. Simpel ya, tapi dalam loh itu. Kita baca tuh cuman berapa detik. Dzakara ahlahu fatarahama 'alaiha. Tapi ini belum selesai. Kita lihat apa yang dilakukan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, makatna 20 sana makhtalafna fi kalimah. Kami membangun dan merajut rumah tangga selama 20 tahun dan kami tidak pernah berselisih karena satu kalimat atau dalam sebuah masalah. Allahu Akbar. Kami itu hidup bersama selama 20 tahun dan kami nggak pernah berselisih karena satu kalimat atau dalam satu kalimat, dalam satu hal, dalam satu perkara. Siapa di antara kita bisa begini? Semoga Allah maafkan perlakuan kita terhadap istri-istri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kata sebagian para ulama, apakah memang nggak ada masalah di rumah tangga Imam Ahmad? Bukan itu. Tapi beliau ingin menunjukkan bagaimana menghadapi setiap masalah dalam rumah tangga. Nggak mungkin rumah tangga nggak ada masalah selama 20 tahun, tuh nggak mungkin. Rumah tangga nama-nama besar di atas levelnya Imam Ahmad aja ada kendala. Dan itu bagian dari kehidupan rumah tangga. Tapi beliau ingin menjelaskan bagaimana kita menyikapi istri. Bagaimana kita menyikapi istri. Mencari nilai 10 hadir. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan kita nggak bisa lah sampai makom seperti itu.
Pun jangankan 20 tahun, 20 hari aja udah ribut gitu lah. Jangankan 20 hari, belum nikahnya udah ribut. Aku nggak suka ya venue kita, pernikahan kita di sini. Ya tapi kan kamu udah sepakat bahwa pernikahan kita aku yang tanggung dan ini kemampuanku. Ya tapi kan orang tua mau ngundang satu kabupaten, gimana venue-nya kayak begini? Ribut aja gara-gara satu kabupaten. Ini belum nikah udah ribut. Belum nikah baru ributin masalah gedung. Nanti ada ributin masalah menu gitu loh. Aku bingung sama kamu, kenapa gubuk kambing guling nggak ada? Itu kan primadonanya setiap pernikahan. Enggak. Orang toko asam urat. Gak ada hubungannya asam urat sama kambing. Kalau ada hubungannya, orang tua kamu gak usah makan. Ribut aja terus. Ini cuma gara-gara kambingnya ribut. Dan belum nikah juga gitu. Ini lagi merancang pernikahan. Lalu kita bicara 20 tahun nikah, gak ada hal-hal demikian. Kita hanya ingin menjelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu real, jamaah. Itu bukan sebuah ilusi, bukan. Itu real. Kalaupun kita belum bisa mengerjakannya, bukan berarti nggak pernah ada di dunia nyata. Kalau kita baca kehidupan para ulama, kita akan dapatkan. Saya mau tanya, survei mengatakan salah satu penyebab perceraian itu faktor apa? Ekonomi kan? Faktor ekonomi selalu menjadi isu hangat dan senantiasa dikaitkan dengan perceraian. Dan perlu kita kata Imam Ahmad orang hidup kaya atau miskin? Imam Ahmad bin Hanbal hidup kaya raya atau hidup sangat sederhana? Imam Ahmad sederhana. Abu Hanifah kaya, tapi Imam Ahmad sederhana. Jadi apa benar penyebab utama perceraian itu masalah ekonomi atau masalah iman, masalah ketakwaan? Secara umum ya, kita nggak bahas secara personal. Dan bukan berarti kalau sudah punya iman dan takwa nggak ada perceraian. Bukan demikian cara berpikirnya, dan sejarah menyatakan demikian juga. Tapi kita bisa tekan angka itu seminim-minimnya. Kita tahu ada perceraian di tengah-tengah pernikahan para sahabat, dan mereka orang-orang paling bertakwa. Tapi apakah dramanya seperti kita sekarang? Apakah ribut? Dan apakah perceraian benar-benar menjadi solusi kehidupan atau menjadi tragedi dalam kehidupan? Kan itu yang perlu didudukan. Tapi kembali lagi, 20 tahun hidup bersama tidak pernah berselisih dalam satu kalimat pun. Bayangkan dan bandingkan dengan kita, dan bercerminlah kira-kira level rumah tangga kita itu di angka berapa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengevaluasi diri atau kita sibuk menyalahkan orang lain, khususnya pasangan kita? Oke, pasangan kita salah, emang kita perform, hadirin? Emang kita sudah main di angka 10? Atau berusahalah mengejar angka asyarah 10 tersebut? Atau ini sebenarnya memang pernikahan satu kafa'ah,
kesetaraan. Ya pasangan kita begitu, ya kita begitu juga. Pasangan kita di level 6, ya kita juga di level 6. Tapi sama-sama punya mental menyalahkan pihak lain. Makanya itu yang terjadi. Allah ta'ala alam bisawab. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Cari nilai 10, minta pertolongan kepada Allah. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri dan beribadah kepada Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.